Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat Seutuhnya season yang keempat bersama gue Will Yonas. Episode podcast kali ini kita akan ngobrolin lagi mengenai olahraga. Karena menurut gue olahraga nggak pernah capek-capeknya gue bahas mengenai olahraga dan sebenarnya again menurut gue banyak orang yang punya knowledge-nya tapi mempraktekannya susah. But anyway, semoga apa yang akan gue bagikan manfaat dari olahraga khususnya buat otak. Di episode podcast kali ini kita akan fokus mengenai manfaat olahraga untuk otak kita, bagaimana itu bisa menjaga otak kita, supaya sampai tua otak kita bisa berfungsi dengan baik. So, anyway, kalau kita ngomongin soal otak, otak ini adalah organ yang harus sangat-sangat dijaga. Kenapa? Ini aset kita. Karena kalau otak nggak berfungsi dengan maksimal, kita juga bekerjanya nggak maksimal. Dan kalau kita karir kita nggak bagus, kerja kita jadi nggak maksimal, ekonomi kita juga jadi nggak maksimal. Jadi menjaga otak ini, otak itu benar-benar kayak aset kita untuk membantu kita dalam hidup. Jadi sangat 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 penting. Dan kalau misalnya otak ini nggak dalam keadaan yang baik, kemampuan belajar nggak maksimal, kemampuan mengingat juga nggak maksimal dan itu semua aspek kehidupan kita banyak pengaruhnya. Lalu otak juga adalah organ yang memerintah kepada organ-organ kita yang lain, ke organ jantung, ke organ lambung, ke organ paru-paru. Jadi ini adalah chip dari badan kita dan ini harus harus sangat kita jaga. Dan salah satu cara menjaga otak kita adalah dengan olahraga. Seringkali mungkin kalau kita mikirin soal olahraga, olahraga itu bagus buat jantung, paru-paru, pembuluh darah, dan lain-lain. Tapi nomor satu, olahraga itu sangat penting untuk otak kita. Next, kok bisa olahraga ini menjaga otak kita? By the way, apa yang gue akan bagikan ini dari penelitian, yang biasa dari penelitian tahun 2025 dan seperti biasa linknya ada di deskripsi podcast ini, teman-teman bisa baca sendiri juga. Well, number one, nomor satu, olahraga itu bisa mengurangi peradangan atau inflamasi pada saraf-saraf kita. Ini cukup menarik. Jadi ketika kita olahraga ada sinyal yang ditangkap oleh vagus nerve namanya dan efeknya adalah bisa menurunkan tingkat radang atau inflamasi di antara saraf-saraf kita. So, it's really important. Pentingnya penting banget. Lalu, kenapa sih olahraga itu bisa menjaga otak kita? Alasan kedua adalah karena ternyata olahraga juga bisa mempengaruhi mikrobiota usus yang ada di organ pencernaan kita, di saluran cerna kita. Jadi, olahraga ini ternyata bisa memodifikasi mikrobiota yang ada di usus kita, gut microbiome kita. Mereka akan meningkatkan bakteri yang baik, yang bisa menghasilkan asam lemak rantai pendek short chain fatty acid yang namanya butirat, dan itu yang menjaga kepadatan atau kerapatan sel-sel dinding-dinding usus kita. Sehingga gak terjadi kebocoran usus atau leaky gut. Jadi bakteri-bakteri yang jahat itu nggak bisa lewat dinding-dinding bakteri usus itu sehingga masuk ke peredaran darah kita dan akhirnya bikin masalah, oke? Next adalah alasan ketiga kenapa olahraga bisa membantu otak kita adalah otak kita memproduksi senyawa yang namanya BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. Apa ini? Brain Derived Neurotrophic Factor ini adalah salah satu jenis protein yang sangat penting untuk survival, development, dan apa ya, kelenturan dari saraf-saraf di otak kita ini, plasticity of the neurons. Jadi supaya otak kita ini saraf-sarafnya tetap terjaga, tetap bisa berkembang, untuk tetap lentur lah ya, nggak gampang aging, nggak gampang menua, kita perlu senyawa ini, protein ini yang namanya BDNF. Dan BDNF ini diproduksi kalau kita olahraga. Oke. Jadi again, olahraga is a powerful thing for the brain. Lalu yang selanjutnya adalah alasan keempat, kenapa olahraga itu bagus untuk otak. Alasan keempat adalah neurotransmitter balance. Neurotransmitter adalah senyawa-senyawa di otak yang menjaga apa ya, keseimbangan, eee, senyawa-senyawa yang sangat berpengaruh terhadap
Salah satunya terhadap mood. Ini adalah senyawa-senyawa untuk komunikasi di dalam otak kita. Tapi contoh neurotransmitter yang teman-teman mungkin udah sering dengar adalah seperti dopamin, serotonin. Jadi olahraga ini menjaga mood kita, emosi kita untuk jadi tetap balance, untuk tetap stabil, memberikan happiness bahkan ketika kita olahraga karena hormon dopamin, serotonin itu dikeluarkan ketika kita berolahraga sehingga mood kita jadi jauh lebih baik. Jadi kalau misalnya kita lagi bad mood, itu kita olahraga, salah satu solusinya supaya mood kita jadi jauh lebih baik. Oke, next one. Kalau kita olahraga, darah ke otak kita itu jadi jauh lebih lancar, membuat keputusan itu jadi jauh lebih baik, kemampuan pikir kita juga jadi lebih jernih. Makanya kenapa kalau teman-teman perhatiin deh, banyak CEO-CEO company besar-besar di dunia, itu adalah orang-orang yang sangat memperhatikan kesehatan mereka. Contohnya, yang pernah gue dengar, wawancaranya adalah seperti Jeff Bezos, Mark Zuckerberg. Mereka itu olahraga rutin, menjaga pola tidur mereka, menjaga pola makan mereka, karena mereka tahu mereka setiap harinya harus membuat banyak keputusan di perusahaan, sehingga mereka harus menjaga otak mereka ini tetap jernih, bisa mikir dengan jernih. Mereka harus menjaga otak mereka untuk tetap sharp, tajam memorinya, nggak lupa-lupa, nggak ngantuk-ngantuk kalau misalnya lagi di rapat ya kan. Jadi banyak CEO-CEO terkenal di dunia itu memang komitmen untuk menjaga tubuh mereka tetap sehat, oke. Lalu olahraga juga bisa memperbaiki kualitas tidur kita. Tidur banyak banget manfaatnya untuk otak, untuk, short memory jadi long term memory, untuk orang-orang yang lagi belajar, banyak belajar, memori kita jadi jauh lebih sharp. Banyak hal-hal yang terjadi ketika kita tidur di otak kita. Cleaning, bersih-bersih. Itu juga menurunkan resiko terhadap Alzheimer's disease, terhadap pikun. Itu sangat penting juga. Dan last but not least yang terakhir, kenapa sih olahraga itu menjaga otak kita? Karena olahraga ini menurunkan atau bisa juga memperbaiki kondisi-kondisi seperti diabetes, hipertensi, yang essentially bisa merusak otak juga. Gula darah yang terlalu tinggi, tekanan darah yang terlalu tinggi, yang tidak terkontrol, itu bisa merusak otak kita juga. Sehingga kalau kita olahraga, menjaga gula darah, tekanan darah tetap stabil, tetap terkontrol, itu akan sangat bermanfaat juga untuk otak. Dan otak akan berterima kasih kepada teman-teman, karena teman-teman sudah bisa olahraga secara rutin. Gue pikir teman-teman pasti udah tahu banyak manfaat dari olahraga ini. Yang ingin gue challenge teman-teman adalah mulai olahraga, mulai bergerak secara rutin. Nah, komitmen ini, rutinitas ini, membuat ini jadi rutin, ini yang menjadi tantangan terbesarnya, menjadi the biggest challenge. Tapi gua harap teman-teman bisa punya kesehatan yang lebih maksimal, komitmen untuk menjaga tubuh lebih sehat, menjaga otak teman-teman adalah aset yang paling penting, sehingga teman-teman terus bisa berkarya, teman-teman terus bisa berkarir, bekerja, berbisnis dengan otak yang tajam. Anyway, seperti biasa teman-teman, harapan gua semoga kita sehat seutuhnya.